Nongkrong terus sih, nggak ada tontonan yang tempat-tempat ada restoran tuh beneran Nggak ada. Tenang we. Nggak ada tontonannya. nggak ada tontonan. Kondisinya mungkin lagi Krisis. Terus kalau desain biasanya wayang. Sama Lindu. Lama nggak ada wayang ya. Udah 10 tahun nggak ada wayang. Ada wayang juga tradisi. Iya, padahal wayang kan tradisi. Tradisi zaman dulu. Nah, terus kalau dalang-dalang itu katanya kalau mau jadi dalang kan harus bertapa. Oh iya. Oh banyak bosnya itu Di gunung gitu. Apa? Panggung. Oh. Apa ya bener ya? Ya itu ya percaya nggak percaya namanya juga kemantepan. Banyak yang datang ke situ. Ya itu kan sebenarnya bukan di Gunung Panggung toh. Nah, sebenarnya banyak. Cuman kan ya memang di situ memang banyak yang ke situ. Dalang toh. Tapi tempatnya itu bukan hanya di situ saja itu loh. Jadi di situ itu langsung dongeng. Ya gak apa-apa. Jadi zaman katanya Mbah Wong dulu itu, Mbah Wong Mono itu kan di sana itu ada gua di Gunung Panggung. Jadi gua itu kan di sebelah utaranya gunung. Kan di sana ada embung di atasnya itu. Oh iya. Nah, kalau misalnya kalian agak ke barat ke utara nanti ada gua Gede. Ya guanya ya gini, bentuknya itu gini. Tapi sedang bisa muat 5 orang 10 orang bisa muat. Dalam enggak gitu dalam, tapi itu kalau misalnya orang melihat itu kayak clear, jadi kayak apa ya, layar wayang kulit itu clear itu ada tangga yang mungkin sudah akses ke gua gue. Ke atas ada tangganya. Oh di atas toh guanya. Ini agak atas gitu, jadi nggak terlalu tinggi, tapi ada tangganya mau naik. Jadi ceritanya kan dulu gini. Ini versi ceritanya ya. Jadi dulu itu kalau dalang mau sukses, ibaratnya mau laris dan tenar lah. Terus membawakan pagelaran wayang itu bisa bisa runtut dan sebagainya, itu harus ke situ. Tanya dalam ritual maksudnya. Dalam artian mungkin ya nggak tahu toh. Nah dalang kan saya nggak tahu dunia dalang bagaimana kan tata caranya nggak tahu. Yang jelas setahu saya kesana ya mungkin ritual lah seperti itu. Terus ada lagi dongeng. Ini jangan dongeng dulu lah, mitos dulu. Ini sejarahnya. Dulu kan di situ katanya salah satu warga sekitar dulu kan mau dibuat proyek orang Cina. Proyek apa? Dibur. Diambil? Ya, dibur kan di sana ya mungkin untuk air kan sedikit kekurangan lah. Diteliti katanya itu pernah diteliti di kedalaman berapa meter gitu ada jadi pusat sumber air. Tapi di bawah berapa kedalaman kita nggak tahu. Akhirnya dari warga itu dilarang. Loh kok dilarang, kan kurang air? Takutnya kan gini kan mitosnya. Jadi kalau sampai nanti itu bobol, kalau sampai nanti di situ tuh bobol bisa. Maksudnya bobol jebol gitu. Soalnya kan katanya itu kan sumber mata airnya itu kurang umum, berarti terlalu gede. Padahal di gunung. Nah, takutnya seperti Lumpur Lapindo. Kan modelnya seperti itu. Takutnya kalau air itu bisa nerobos itu. Oh, saking gedenya gitu. Nah itu kan ada juga jadi sumber-sumber itu, retakan itu juga sampai ke daerah-daerah desa sekitar ada parangan gitu. Juga dampak ada sumbernya gitu. Yang paling mengerikan itu kan takutnya kan larinya ke arah utara. Kan Gunung Panggung kan perbatasan ya, perbatasan antara Jawa Tengah sama Jogja, di Wonogiri. Gitu. Itu ceritanya kalau misalnya untuk yang ini cerita mulut ke mulut lah, entah benar atau tidak, nggak jelas tidak boleh dibur, jadi keberatan itu. Terus ada lagi cerita di sana itu yang memang ngomong Jawa tak ada gathok atau nggak tahu itu
entah mitos atau enggak, Otak adik gaduk. otak adik gaduk di otak adik. Iya. Ya Mas, ning kata-kata ning otak adik gaduk. Iya. Dulu itu kan sempat sebelum ada di setenar untuk para dalang. Nah, di situ kan di sana pernah ada orang ditanggap tapi dari bangsa jin. Dalang asli. Dalang asli. Ditanggap jin. Di Jawa Jin. Jadi dia itu main di sana Di gunung. di gunung. Nah dulu itu kan ya mungkin tidak selengkap sekarang toh. Iya. Jadi ala kadarnya lah seperti itu. Lah waktu tengah-tengah pementasan itu kan angin gede. Oh, di gunung Angin aja. gede. Ya kan sering bunyi wung, makanya di sini ada cerita kitiran Gunung Panggung Muni kalau kemarau toh. Soalnya kan sampai wung gitu. Itu kan mitosnya. Nah, kembali ke cerita tadi. Waktu di tengah-tengah perjalanan itu, di tengah-tengah pementasan itu, si dalang itu tidak menyadari di belakangnya itu wujudnya apa nggak tahu. Jadi setahu dia itu manusia. Tapi waktu menganjik goro-goro atau misalnya Jam 2 lah. berarti goro-goro mungkin inti atau pas perang Baratayuda nggak tahu itu dia itu masih terpaku dengan wayangnya, dia itu mau menoleh ke belakang tapi masih ragu-ragu. Kok ini ada yang aneh kan seperti itu. Aneh. Ya dia itu mungkin rasa kayak yang aneh itulah. Akhirnya dia itu sempat menengok. Akhirnya wayang itu kan gagal toh. Dia nggak bisa. Nggak sampai. Dalangnya itu nggak sampai itu soal ketakutan. Nggak sampai kelar berarti. Sampai kelar. Setelah itu ada rombongan juga. Tapi mereka nggak menyadari. Yang nanggap itu Prabuto. Buto. Jadi penampakannya memang serba besar semua. Ya. Jadi gini, setiap ya kayak manusia katanya, yaitu ceritanya loh. Kayak manusia, kalau hal yang lucu, dalang itu mementaskan hal yang lucu, dia itu ketawa. Ketawanya itu mediani gilani. Atau kalau katanya itu bisa geger ke jagat. Jadi ketawanya kan bergema gitu. Akhirnya juga nggak tahan toh. Dalangnya akhirnya begidik dan sebagainya, dia noleh. Si wayang itu tidak tidak selesai. Gamelan itu mabrut, jadi bubar. Masih terbang itu secara nggak tahu, kan dongengnya loh, mitosnya itu. Sampai untuk pakelirannya itu ke Watu Kelir. Kelire. Kelirnya katanya ini cerita sih maksudnya. Gongnya itu sama ke gong sana. Gua. Gong ini. Gong. Gunung Gong. Kamu pernah ke Bedungan di sini? Nah, tepatnya Lanang Dana Pala Ardana. Itu kan ada ngegong itu namanya. Situ. Terus ada juga yang sampai ke Watu Payung tapi nggak tahu apa itu. Berarti gamelannya ini gamelan asli tadi. Bubar akhirnya dalang sama yogonya itu raib. Raib. Padahal manusia. Ceritanya loh. Dulu itu zaman dulu raib, hujan lebat dan sebagainya. Pokoknya pas itu angin dan sebagainya, dia itu raib. Tinggal dia itu ke dunia kajinan. Nah, rombongan nih. Sama yogonya. Sama dalangnya. Lah mungkin ya namanya juga ini kan cerita toh, dongeng toh, bisa mitos bisa dongeng. Di sana itu dia mancing ke salah satu gua itu. Yang sekarang gua itu. Di gua itu Yondela lain udah adik gaduk mau. Jadi sebenarnya itu guanya itu kalau dilihat itu memang seperti kelir. Pakeliran gitu. Kan guanya gini tapi melengkung gini. Nah, ini rata, ini melengkung seperti itu. Ya mungkin dari situ mungkin loh para dalang ke situ. Dan sebagainya seperti itu. Lah nanti nyambungnya ke Watu Prongos. Nah, itu kan ceritanya kan Watu Prongos itu di sana. Itu kan ada sindennya Anting Selasih sama Anting Selatri kan masih manusia. Iya mungkin ya manusia atau nggak tahu tapi dongengnya lah gitu. Ya kita katakan manusia ya bukan manusia, katakan sana ya saya nggak tahu dongeng atau gitu. Dia diamankan ke Watu Prongos. Dari mana? Daerah desa sini dekat namanya Watu Prongos. Nanti lu belum ke sana. Belum. Bentuknya itu
Jadi ada matanya itu kalau dari kejauhan. Gitu. Ya ada sinden dua ini. Di dua itu sampai ke sana, terus yang laki-laki itu mencari sinden itu loh. Kan itu Laki-laki kakak siapa, Mas? adik. Anting Selasi sama Ini Anting Mas, Selasri. laki-lakinya itu apa Mas? Laki-lakinya mungkin salah satu yogo itulah apa Oh. salah satu kekasih dari dua orang itu lah, nggak tahu toh. Mencari. Entah adiknya atau kakaknya. Dia mencari terus. Lah ternyata itu juga salah satu tragedi lah. Salah tragedi yang sinden kakak adik itu mencintai laki-laki yang sama. Ini dari Gladra ya. Dari Gunung Panggung ya, apa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, Berarti yang nyari ini jadi disukai sama kan sindennya yang tadi yang waktu pagelaran tadi Kan dia bubar. mabrutnya ke sana ke Watu Prongos itu. Akhirnya yang laki-laki tadi ceritanya dulu itu Wong Mono itu dia mencari kekasihnya, entah itu yang adiknya atau kakaknya. Tapi waktu ke sana itu Ketemu. adiknya sampai ketemu, tapi gimana ya? malah suka. Ya suka, tapi laki-laki itu mau milih yang mana kan juga susah, bingung toh. Gitu. Akhirnya yang itu ceritanya itu yang kakaknya ngalah. Oh kakaknya. Yang Anting Selasi atau Selatri nggak tahu. Yang Anting Selasi itu ngalah. Yang Anting Selasi itu pergi sama Raden Prabangkara. Sopo meneh. Itu yang cowoknya tadi. Yang cowok tadi loh. Oh namanya Prabangkara. Itu kalau nggak salah tukang girong atau tukang endang nggak tahu. Oh, Yoko lah, Yoko. Oh, ini cerita tadi ada masalah. Dia sampai kamu pernah ke Watu Joli. Aduh, mungkin. Adi Loko di sini. Ngadi Loko belum Itu pernah. ada Watu Joli toh. Sebenarnya itu watu dua sejoli, jadi perempuan sama laki-laki. Berarti yang Karawi ya. Akhirnya ada Prabangkara sama Anting Selasi tadi. Dia terlalu bersalah sama kakaknya, mengkhianati dan sebagainya. Dia juga muksa di situ. Di Dinamakan Watu Sejoli. Tapi yang satu masih di Watu Prongos. Kapan-kapan kamu bisa menuju ke sana. Itu ceritain dari Oh. jadi kemana-mana toh. Soalnya kan kaitannya dongeng toh. Gitu. Yang mabutnya ngadi-ngadi terbangnya kemana-mana kan seperti itu. Ya, lain kali di itu lagi.